Halo, perkenalkan nama saya Sebastian Jansen. Saya di sini bersama dengan teman kelompok saya Ahmad Zaya akan mendemokan tugas besar Feed for Audio kami. Mungkin penjelasan akan diawali dengan arsitekturnya terlebih dahulu. Bagian arsitektur ini kami menggunakan banyak kelas, jadi lebih modular. Komponen utamanya ada di kelas layer. Setiap layer ini menampung weights dan bias, dan dia juga ada buat untuk menyimpan value-nya. Ini dari kelas value. Kalau kelas value ini dia mendukung atau hitungan gradient otomatis buat back propagation. Dan untuk fungsi aktivasi kita implementasikan dalam kelas value bisa lihat ada sigmoid, sigmoid tanha, relu, linear, dan mana ya, softmax. Mungkin selain itu juga ada wiki relu dan relu juga. Semua sesuai dengan fungsinya masing-masing. Terus selanjutnya itu kalau misalnya untuk menghitung loss-nya itu ada di ini DW ini untuk compute loss. Kami ini bisa kelihatan nih untuk MSE, binary cross entropy, categorical, dan defaultnya itu MSE kalau misalnya tidak diketahui. Kalau untuk binary cross entropy sih kita implementasinya menggunakan rumus log loss yang ada di sebelah sini. Em, Kemudian kalau untuk turunannya itu dihitung secara otomatis melalui chain rule di class value itu ada mana? Ada back kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah mungkin. Jadi kalau misalnya loss dipanggil back, gradient akan mengalir dari fungsi logaritma kembali ke bobot di setiap layer. Begitu. Oke, kemudian next itu ada untuk inisialisasi dan state. Inisialisasi sendiri itu ada di metode init reach. Nah, di sebelah sini. Oke, jadi untuk inisialisasi bobot itu ada beberapa metode. Kayak dimulai dari nol, random, normal. Dan ini ada dua bonus juga itu kayak initialization dan Xavier kalau nggak salah. Ini untuk memastikan convergence yang optimal tergantung dengan ya, pilihan inisialisasinya. Dan pemilihan metode ini menentukan agar gradient tidak hilang atau meledak di awal pelatihan. Mungkin kita bisa langsung ke notnya aja. Ada ini. Oh ya ini. Di sini ada distribusi um, weight dan gradient. Ada beberapa sih tergantung. Nah, ini waktu untuk pas pengujian. Untuk memantau kesehatan model tuh kami ada visualisasi ini. Jadi distribusi bobotnya kelihatan untuk per layer, bobot dan gradient. Histogram untuk melihat kalau merata atau enggak. Rata-rata misalnya kalau merata itu cukup baik. Jadi dia tidak menyangkut dalam satu tempat. Hmm, Kalau misalnya gradient berkumpul di sekitar nol itu biasa menandakan kalau ada kesalahan latihan. Ya seperti di sini. Hmm, Oh iya, terakhir juga ada untuk save dan load. Ini. Jadi untuk save dan load itu kita pakainya JSON, JSON. Ini untuk menyimpan state model, ya parameter bobot bias hingga histori pelatihan. Dan ini jadi memungkinkan untuk menghentikan pelatihan dan melanjutkan lain waktu, ya atau deploy tanpa nanti ulang. Di sini load. Kurang lebih seperti itu. Ya, welcome back to my channel. Selamat malam kakak-kakak semua yang akan menilai. Nah, untuk model kami ini menggunakan autograde ya. Jadi di atas ada class layer dan value. Nah, value ini yang paling penting untuk ngitung si backwardnya, fungsi backwardnya. Nah, pertama dia ada ngefitnya seperti biasa. Dia bikin historinya, lalu dia bikin ngetrain. Di train dia ngapain? Di train itu dia bakal ini untuk for epoch, index epoch. Ini itu untuk jumlah maksimum epoch. Ini untuk si epoch. Pertama dia bakal nolin dulu semua. Nah, ini walau selesai bla bla bla, itu dia bakalan ini ngelup terus sampai si batch size nya itu dia kurang dari x, jadi basically selesai lah ya. Nah, yang pertama akan dilakukan adalah for propagation. For propagation ngapain? Propagation itu dia akan untuk semua inputnya dia bakalan out, bikin si input layer, hasil dari input layer, hasil dari hidden layer, hasil dari output layer seperti biasa. Nah, yang bedanya itu di forwardnya itu dia ngapain? Pertama dia akan hitung z seperti biasa. Nah, lalu jika dia bakalan ngaktifasiin si activation function dalam kelas dalam objek v atau value. Mengapa? Karena jika tidak melakukan itu ya ntar autograde nggak jalan. Untuk softmax sendiri khusus dia bakalan nambahin variabel sendiri di tiap node nya yaitu z, dan itu semua node yang ada di layer tersebut agar bisa dihitung lah softmaxnya. Nah, ini ngapain si ini setiap value itu ngapain? Ya, value itu basically dia bakalan melakukan ya operasi biasa tapi tetap dalam bentuk si objek value nya. Nah, setelah itu dia bakal bikin ini fungsi backnya. Nah, untuk fungsi back itu ada untuk semua operasi dan juga untuk semua ini active function. Mengapa perlu ada fungsi back? Karena ya itu autograde itu emang fungsinya kayak gitu. Jadi kita nggak usah pusing-pusing mikirin kayak aduh ini gimana ya. Nah, ini ya udah jadi udah ada. Kita tinggal telusuri balik aja nanti pas backward propagation, lalu ini udah ada gaginya semua untuk setiap value. Nah, lanjut setelah training ini kita masuk ke compute loss. Compute loss ngapain? Compute loss itu
training setelah forward kita compute loss ngapain, ini ya kita ngitung compute biasa, loss biasa, tapi tetap dalam bentuk fact atau value, karena kita tetap perlu value nya, taruh dalam bentuk value. Nah ini dia operasi biasa yang sama seperti biasa. Lalu terakhir di sini ada regularisasi L1 dan L2. L1 ngapain, dia cuma nambahin L-nya itu dengan si L1 nya dikali dengan si absolute nya dari weight nya, dan L2 dikali dengan absolute dari weight kuadrat, dengan weight kuadrat atau weight kuadrat. Setelah dia compute loss, masuk ke backward propagation. Apa yang dilakukan backward propagation itu basically semuanya ada di sini, self loss dot back. Self loss back itu ngapain? Pertama dia bakal bikin topological tree dengan menggunakan DFS. Jadi dia bakalan ngevisit semua childnya, terus dia bakalan ini setelah udah ada toponya semua, dia bakal nge-set gradient 1 sebagai seed, dan dia akan ini ngetelusuri secara reverse si tree yang udah dibuat. Nah, telusurnya gimana? Yaitu dengan fungsi back yang udah dibilang tadi. Fungsi backnya ngapain itu ya kebanyakan tuh cuman ini apa, nge-set gradient dari semua value. Jadi semua gradiennya udah di-set, misalnya udah di-set semuanya ini. Setelah di-set semua, dia akan masuk ke ini trainingnya. Jadi untuk backward sampai situ aja. Oke, sekarang masuk ke weight upgrade ya. Weight upgrade-nya ada dua cara, yaitu dengan Adam atau dengan ini ya biasa, gradient descent biasa. Kalau untuk Adam itu dia bakalan apa, nambahinnya itu melalui ini self.adam.step. Nah ini tuh untuk ini stepnya ada di sini, bisa dilihat sendiri. Ini step dia ngapain. Nah untuk si apa, udah diupdate, kalau di Adam ntar dia bakalan update weight-nya dan akhirnya diulang lagi. Actually nggak diulang lagi, langsung aja step. Nah lalu kalau pakai yang gradient descent biasa, ya udah kita kayak gradient descent biasa, self loading rate dikali weight. Nah ini bisa kayak gini karena ya tadi gradientnya udah di set di awal menggunakan auto grade. Lalu dia di ini lagi apa, di nolkan lagi. Setelah itu dia bakal nge-clear graph. Untuk ini kenapa harus di clear graph, karena gede banget ya itu topological tree itu kalau misalnya banyak ininya. Oleh karena itu harus di clear graph biar si ininya ini apa, yang nggak nyimpan ini lah, garbage collection lah, untuk ngeran garbage collection dari si itemnya itu sendiri. Oke, itu training. Lalu ada epoch-nya itu dibuat di sini di train. Nah untuk si epoch ini itu sendiri kita pakai batch size. Ini kan batch kali sampai size sama ini tuh well make sure kita nggak keluar dari ini, keluar dari jumlah ininya lah, inputnya lah. Ini untuk tiap lossnya di ini, untuk tiap lossnya ada di sini disimpan. Nah ini kita historinya itu dimasukin dari sini. Ini ada average lossnya, epoch loss per n batches. Nah terus dia ada sampai sudah train loss atau pen average loss. Nah ini kan per batch ya, jadi per batch ya, per batch. Jadi dia bakal ini lossnya per batch, per epoch, sorry. Nah ini epoch loss per n batch ini average lossnya, terus dia bakal ngitung apa, ngapain si average loss itu untuk si train loss. Lalu si foul loss juga ada ini untuk compute si validation loss. Nah ini ntar si historinya juga diopen untuk si foul loss. Untuk open history kayak gitu sih, historinya disimpannya di ini ya, di objek modelnya sendiri. Oke. Terus ini untuk si ininya apa, stop functionnya ada average lossnya kurang dari loss threshold, atau si ini untuk verbosnya ya ada ini aja. Untuk verbos ini message-nya tuh ya cuman epoch berapa, terus lossnya berapa, sama mungkin ngeprint si ininya apa, lossnya berapa. Kalau nggak verbos ya nggak akan verbos. Gitu aja sih mungkin untuk si training. Lalu untuk si persiapan datanya di notebooknya ya kira nggak terlalu banyak sih, cuman ini aja. Pertama dia bikin apa, nge-mapping si targetnya. Habis itu ngedrop kolom ininya apa, si targetnya, kolom target untuk X. Lalu dia bakalan ini apa, nyimpen cat calls-nya apa, 6 calls-nya apa untuk di one hot nanti. Setelah di one hot dia bakalan ada ya banyak lah fiturnya. Lalu selain itu perlu di scaler juga ya, jadi kita scale semuanya. Untuk si 6 calls itu aja sih untuk preprocessingnya. Habis itu cuma di train test split seperti biasa. Ini rasionya seperti ini. Lalu untuk wipernya kayak gini. Ini untuk mempermudah si eksperimen aja. Ya, welcome back to my channel. Di sini kita akan mulai dengan eksperimen ya. Ini untuk semua sel di atas sudah diganti air di run agar lebih cepat. Dan ini juga kita pakai yang IM speed mode. Apa itu IM speed mode? Sebenarnya sama aja sama yang biasa, cuman daripada kita pakai ini ffnn.py, kita pakai yang dari si pas untuk backdropnya agar mempercepat. Oke, pertama untuk si apa eksperimennya itu ada untuk si depth width-nya. Bisa di run aja. Oke, hasilnya udah keluar semua ya. Lanjut ke untuk si plottingnya, bisa lihat di sini untuk width small dan depth-nya ada bagaimana. Hasilnya paling bagus itu ada di ini ya, si depth 1 sama si apa tuh, ini sih kalau nggak salah width small. Nah ini hasilnya, hasil trainingnya. Untuk dari training tersebut bisa disimpulkan bahwa semakin besar si width, semakin jelek sebenarnya karena dia overfit ya. Nah bisa lihat di sini untuk si ini validation 7580 ini hanya cuma 222, sementara jika 442
dia akan dapat 7540, 882 dia akan dapat di 7585. Jadi semakin tengah itu makin jelek tapi naik lagi, bagus lagi si validation accuracy-nya. Lalu untuk untuk per dev itu malah lebih jelas, semakin dalam dia malah semakin overfit dan akhirnya dia malah nggak dapat sama sekali, loss-nya sama semua. Ini berarti dia tidak berhasil training sama sekali. Oke. Nah, selanjutnya ini bisa dilihat untuk akurasinya untuk setiap konfigurasi dari dev tabletnya. Yang paling bagus ada di sini ya, si with large. Lalu ada si fungsi aktivasi hidden layernya. Dari tiap aktivasi akan dilihat kayak si yang paling mana yang mana paling bagus. Oke, trainingnya udah selesai ya. Bisa dilihat hasil dari validation loss-nya di sini. Yang paling bagus itu ada di ini. Aduh, nggak ada namanya lagi. Itu mau ngasih si sigmoid ya. Bisa dilihat di sini untuk fungsinya. Yang paling tinggi akurasinya ada di linear ya. Dan untuk si distribusi gradiennya bisa lihat di sini. Linear paling tinggi untuk si weight value-nya, lalu linear dan semuanya paling tinggi, kecuali di sini di layer 1 dan layer 2 jadi ada sigmoid yang tertinggi. Nah, lanjut ke learning rate. Eksperimen learning rate bisa lihat di sini. Learning rate ini kita eksperimennya dengan 3 aja ya, cuma 0,01, 0,01 dan 0,1. Ini yang zigzag itu adalah yang terakhir ya, yang 0,1. Mengapa zigzag? Karena ya ini terlalu gede learning rate-nya, akhirnya dia naik turun. Overshoot lah dia tiap ganti gradient tuh. Jadi dia naik lagi, turun lagi, akhirnya kecil hasilnya. Untuk yang dua lainnya, untuk yang pertama yang 0,001 itu, dia cukup stagnan, tetap tinggi loss-nya. Lalu dia akhirnya inilah dapat dan akhirnya masuk ke ini. Sama dengan yang loss biasanya, 0,54 kalau salah. 754. Ya, 751, 754 dan 751. Nah, oleh karena itu udah disimpulkan 0,01 itu yang paling bagus. Nah, di sini untuk akurasinya perbandingannya. Dan ini untuk si ininya ya, plotting si gradiennya. Lalu ada investasi bobot. Trainingnya udah selesai, bisa dilihat hasilnya di sini. Ya paling jelek tentu saja Zero tuh bahkan dia nggak berhasil training sama sekali. Dan yang paling bagus ada di yang keempat, yaitu Xavier. Nah, mengapa Zero nggak berhasil? Karena terlalu kecil berarti kayaknya si weight awalnya, akhirnya dia gagal untuk training di first step-nya juga gagal, jadinya dia stagnan si loss-nya. Bisa lihat di sini akurasinya paling tinggi akhirnya si random paling tinggi ya, sama HE. Lalu ini apanya sih eksperimen regularisasi L1 L2 dan nggak pakai sama sekali. Sudah selesai ya trainingnya. Bisa lihat hasilnya di sini. Untuk yang nggak pakai training malah paling bagus sih hasilnya. Untuk si L2 nya 0,01 hasilnya segini, L2 nya 0,1. Untuk L1 nya 0,01 ada di sini hasilnya. Bisa dilihat malah 0 ya, justru kalau pakai L1 doang. Dan di sini akurasinya untuk regularisasinya seperti ini. Lalu untuk si ini plot kirinya gagal ya, jelek hasilnya, kecuali yang ini yang di layer 2 nya. Ini bisa lihat ini perbandingannya dengan Xscaler. Lihat hasil akurasinya lebih bagus yang pakai FFNN ya, somehow. Kita bisa lihat 7,57. 0,757. Lalu untuk perbandingan gradient descent dengan Adam. Ya, bisa dilihat hasilnya untuk training reflection loss untuk SGD versus Adam. Hasilnya SGD lebih bagus ya. Adam itu bagus secara terus menerus tapi flop terus ya, jadi dia naik turun. Sementara SGD itu bagus lah, jadi dia tetap sama gitu penurunannya sampai akhirnya dia plateauing. Ini itu aja untuk eksperimennya. Oke, sekarang kita berlanjut analisis. Bisa lihat di grafik ini untuk yang eksperimen hyperparameter. Yang cloud convergent ini yang width small ini karena dia terlalu sempit untuk memproses semuanya, dan ada yang gagal convergent ini depth 3, dia karena terlalu dalam dan angka errornya terlalu besar sehingga dia gagal untuk training, dan pada akhirnya dia malah menebak kalau semua datasetnya place, makanya ada di lebih rendah daripada yang lain. Next ada di fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya ini
kurang lebih mereka konvergennya di kurang lebih akan sama. Tetapi ini ada yang telat konvergen ini sigmoid ini ya karena mereka membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan bahayanya kalau misalnya di set ke epoch yang lebih sedikit itu bisa jadi sigmoid gagal. Uniknya di aktivasi hidden layer ini yang paling tinggi itu adalah linear. Mungkin hal ini menunjukkan kalau dataset memiliki hubungan linear yang cukup kuat dan menggunakan fungsi yang non linear malah membuat data yang lebih kompleks. Jadi ya terlalu gimana-gimana. Kemudian ini ada untuk learning rate. Dari semua learning rate ini ada yang kemana-mana. Kalau nggak salah ini tuh yang 0,1. Ini dia kemana-mana karena ya learning rate terlalu besar malah jadi overshoot penembakannya. Kalau ini yang 0,001. 0,001 ya yang flat. Dan didapatkan yang hasil terbaik itu yang learning rate 0,01. Ya, 0,1 malah menurun. Jadi ini menunjukkan kalau semakin besar learning rate tidak menunjukkan yang terpaling baik. Untuk inisialisasi bobot ini ada yang gagal ini kalau bobotnya nol semua mendapat nilai angka error lebih tinggi terlalu tinggi. Tetapi overall mereka menghasilkan hasil yang sama bahkan Xavier dan Hega itu. Dan untuk ini uniknya L1 gagal. Tapi untuk NaN dan L2 ini berhasil dapat convergen dan ya bisa dilihat juga akurasinya. Untuk distribusinya ya terlalu sangat kecil. Oh ya ini dibandingkan dengan library sklearn di sini. Ternyata akurasi fPattern from scratch ini menghasilkan akurasi lebih tinggi daripada dengan sklearn. Yang terakhir ini ada perbandingan gradient descent dengan Adam. Yang kalau ini kelihatan bahwa pada awalnya Adam lebih kecil dari awal karena dia berbak. Tapi malah akhir ke akhir Adam malah kemana-mana ini. Ini kalau ini antara kesalahan dari Adam sendiri atau memang Adam itu membutuhkan tuning yang pas tergantung dengan dataset. Walaupun mereka ada tuning default, tetapi mereka tetaplah membutuhkan tuning yang tepat. Kurang lebih seperti itu. Mungkin sebagai kesimpulannya, not everything has to be min-max dalam konfigurasinya. Seperti tadi sebelumnya, linear malah memberikan hasil yang terbaik, learning rate 0,1 malah membuat modelnya kabur dan tidak training sama sekali. Dan ini juga malah sesuatu yang namanya Adam yang cukup baru ini, malah random tapi ini asal dari tuning dan ya, min-max dan perlu tuning yang sangat pas tergantung dengan dataset dan keterkaitan antar fiturnya. Mungkin sebagai simpelnya itu tren yang muncul selama testing ini ada beberapa yang gagal training, ada juga beberapa yang telat konvergen. Itu karena antara angka lossnya terlalu besar atau belum mampu memproses keseluruhan data dengan benar atau membutuhkan waktu. Tapi tren yang muncul itu standarisasi fitur dan pemilihan learning rate itu kunci stabilitas. Itu memberikan yang hasil yang sangat jauh, memberikan pengaruh yang sangat besar. Jika learning rate terlalu tinggi, model malah menjadi tidak stabil seperti yang 0,1. Namun jika terlalu rendah, konvergensinya malah berjalan. Oke, dari keseluruhan demo bisa kita lihat ya bahwa yang paling dari Adam dan dari SGD biasa atau gradient descent biasa itu yang paling bagus gradient descent ya. Lalu selain itu kita juga bisa lihat dari si ini perbandingan dengan label scalar ternyata label FFNN kita lebih bagus ya somehow. Terus regularisasinya paling bagus dia tidak pakai regularisasi untuk dataset ini terus. Lalu untuk si indeksasi bobot yang paling bagus itu random atau Xavier gitu Pak. Kalau nggak salah sih si random ya. Oh nggak Xavier, Xavier paling bagus. Enggak. Yang paling bagus itu random paling bagus hasilnya dan HE juga cukup bagus sama kurang lebih. Kalau untuk learning lab paling bagus 0,01. Lalu yang paling bagus dari si hidden layernya pasti hidden layernya yang paling bagus itu linear ya untuk si linear satunya. Lalu untuk si ininya depth sama widthnya paling bagus tuh dengan widthnya yang cukup gede dan depthnya yang lebih simple lebih pendek, jadi 22 ekstra. Oke. Nah, apa saja insight yang didapat dari sini? Insight yang didapat itu ya kayak tadi yang bilang semakin besar depth lebih bagus, semakin besar width lebih bagus, tapi depthnya semakin besar malah lebih jelek ya hasilnya, malah dia overfit. Lalu untuk si perilakunya itu secara umumnya itu ya perilaku modelnya cukup bagus, si performanya. Sementara perilakunya itu dia cukup aneh ya, jadi dia akan stagnan dulu si lossnya lalu akhirnya turun drastis biasanya kayak gitu, dan stuck biasanya di 0,9 jika tidak dibikin apa-apa. Dan kelebihan keterbatasan pendekatan yang digunakannya yang tadi AutoGrad, kelebihannya itu lebih simple untuk si matematika dan starsnya, namun keterbatasannya yaitu dia lebih performanya lebih buruk daripada yang biasa, makanya ada IO speed mode yang menggunakan C++ agar lebih cepat. Yang menghasilkan hasil secara signifikan dalam si pengerjaannya itu yang harus dirubahnya dari AutoGrad dari yang biasa ke AutoGrad itu sangat susah, dan pengembangan lebih lanjutnya mungkin bisa lebih ini sih dalam performa sih sebenarnya, performa efisiensinya bukan dari performa model.
Mungkin performanya juga bisa lebih baguskan, tapi untuk sekarang mungkin lebih bagus efisiensinya, karena kalau hanya pakai Python aja itu lambat banget. Oke, mungkin itu aja dari kami. Terima kasih telah menonton. Welcome back to my channel. Selamat malam. Tolong berikan saya nilai gede. Amin.